Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Autonet Max dengan saya Satria Katana dan kita lagi ada di The Akon Cafe. Kita akan ngebahas motor yang unik. Yes, ini adalah kakak dari Yamaha Vasio yaitu Yamaha Grand Filano. Check it out. Oke, jadi kita dapat pinjaman Yamaha Grand Filano dan ini bisa dikatakan spesial ya karena ini salah satu kita yang pertama nih di Jawa Timur dapat pinjaman ini dari Yamaha STSJ atau Yamaha Jatim. Jadi thank you buat teman-teman Yamaha Jatim udah pinjamin kita motor ini ya. Oke, sebenarnya kita udah bahas motor ini waktu launching di Jakarta. Waktu itu Bagas yang ngebahas. Jadi kalau kalian kepengen ngebahas detailnya, pengen nonton detailnya seperti apa, kalian bisa mampir ke link di atas atau mungkin di description. Kalian bisa nonton first impressionnya. Tapi kali ini saya juga akan remind beberapa detail menarik dari motor ini ya. Kita mulai dari bagian depan dikit nih. Di bagian depan ini kelihatan ya Yamaha itu lebih all out dibandingkan dengan yang waktu Vasio. Dia udah pakai spion atas ini ada chrome-nya, lalu lampunya model diamond cut seperti ini dan tulisannya Grand Filano, kelihatan mewah. Turun ke bawah dia ada dasi yang ternyata ini LED DRL ya, bukan cuma sekedar ornamen aja. Seinya juga udah LED dan juga bannya sama nih, dia pakai ban ring 12 dengan profil 110/70. Oke, di bagian samping ada beberapa detail yang menarik. Yang pertama di panel instrumennya dia ada gabungan ya, yang LCD dan juga ada yang TFT, jadi udah berwarna. Sebelah kiri ada buat tangkinya dan tangkinya di bawah ya, di bawahnya deck. Lalu di sini ada buat port charger, ada smart key-nya, ada kantongan di sini bisa bawa-bawa buat botol atau tempat minum gitu ya. Dan di bawah decknya saya mau klarifikasi dikit ya, kalau Bagas ngomong ukuran 43 terlalu sempit, enggak, ini 43 lebar ya, kaki saya 43. Dan di sini kelihatan bodinya samping kelihatan bulky ya, ini pinternya Yamaha. Joknya, walaupun kita yang Neo yang warna hitam, tapi kelihatan kontras dengan stitching yang warna terang. Dan di sampingnya juga ada footstep yang bentuknya unik dan ada krom-kromannya sama seperti di cover mufflernya. Ada bel warna hitam dan di bagian belakang ini, kalau Vasio itu kelihatan kesannya tuh nanggung ya, bentuk-bentuk kapsul di belakang lampunya. Yang di sini tuh kelihatan cakep banget, motor Eropa banget. Dan ini semua lampunya sudah full LED. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung riding aja seperti apa rasanya motor ini. Yuk. Oke, kita mulai jalan naik Yamaha Grand Filano ya. Dan pertama kali yang saya notice itu adalah bantingan suspensinya. Oke, kita breakdown dulu ya. Bagian depan suspensinya agak sedikit kaku, tapi di belakangnya jatuhnya itu empuk. Jadi overall kalau kita bandingkan dengan Yamaha Vasio, bantingan suspensi motor ini tuh lebih empuk, lebih nyaman ya. Dan faktor yang penting di sini adalah penggunaan set suspensi itu yang ternyata berbeda. Jadi suspensinya Vasio dan suspensinya Filano itu pakai model yang berbeda. Dan untuk mendukung bantingan suspensi yang empuk ini, Yamaha memberikan jok yang juga ternyata empuk. Enak dipakai ya. Tapi mungkin di sini salah satu detail yang mungkin agak sedikit kurang menurut saya adalah joknya terlalu datar. Itu kurang ada konturnya ya, jadi nggak ada support di bagian belakang. Berikutnya kita bahas masalah handling motor ini. Ya, motor kecil, handlingnya ya seperti motor kecil. Sat-set gitu ya, lincah dipakainya. Mirip lah sama Yamaha Vasio. Padahal sebenarnya motor ini tuh menggunakan rangka itu yang beda. Rangkanya itu dibuat asimetris di sebelah kanan untuk mengimbangi tangki yang di bagian bawah itu yang lebih condong ke sebelah kiri. Jadi rangkanya tuh beda ya kalau kita bandingkan dengan Yamaha Vasio. Di sini penggunaan tangki yang ada di bagian bawah itu membuat center of gravity-nya itu lebih oke ya. Jadi motornya tuh lebih stabil kalau kita bandingkan dengan si Vasio. Bodinya juga dia lebih berat 5 kilo dibandingkan dengan Yamaha Vasio, tapi kalau kita rasa-rasain sih nggak terlalu gimana-gimana banget untuk ridingnya. Dan secara dimensi, panjang dan lebar motor ini ternyata persis sama dengan Vasio. Pun begitu dengan wheelbase-nya. Tapi mungkin salah satu detail yang kalian juga harus concern adalah jarak tanah atau ground clearance dari motor ini itu lebih rendah dibandingkan dengan Yamaha Vasio, sekitar 125 mm. Sedangkan Vasio itu lebih tinggi sekitar 10 mm. Tapi selama kita pakai sih kita nggak gasuk juga sih. Jadi kayaknya masih lumayan aman. Berikutnya waktu kita duduk, ergonominya khas dengan motor metrik pada umumnya ya, motor-motor skutik pada umumnya yaitu adalah nyaman. Dan di sini kita mau kritisi di mana ada tangki di bagian bawah, di bawah decknya, tapi ternyata waktu duduk posisi kakinya tuh nggak tinggi ya. Dan di sini yang berperan adalah posisi jok yang ternyata cukup tinggi, yaitu 790 mm. Bandingkan dengan Yamaha Vasio yang cuma 750 mm. Ini mendekati tinggi joknya Yamaha X-Max yang ada di angka 795. Tapi kalau X-Max kan lebar tuh, jadi jinjit banget. Kalau motor ini, saya dengan tinggi 169 cm nggak terlalu jinjit-jinjit amat. Masih bisa napak dengan baik. Dan posisi tangan pun juga nyaman ya. Berikutnya kita lihat ke depan. Panel instrumennya itu terlihat jelas dan kita pakai di siang hari yang terik.
itu sub display-nya itu nggak ada masalah, kelihatan jelas banget. Malah kalau kita mau bandingin, sub display-nya tuh lebih kelihatan daripada LCD yang di bagian atas ya. Jadi nggak ada masalah dengan penggunaan komponen ini, malahan kita berharap next time mungkin Yamaha bisa bikin sub display yang lebih gede ya, bahkan lebih gede daripada X-Max kalau bisa. Dan dia juga sudah terhubung ke Y-Connect. Berikutnya kita bahas juga masalah mesin. Ini yang sedikit menarik juga karena dia menggunakan mesin yang sebenarnya sama basisnya dengan Yamaha Fazio, tapi dia ada sedikit setup yang membuatnya berbeda karena dia beda bobot dan juga dia disesuaikan untuk mengejar keiritan bahan bakar. Tenaga maksimalnya 6,1 kW di angka 6.500 RPM, yang mana ini turun sekitar 0,1 kW dibandingkan dengan Yamaha Fazio. Dan torsinya 10,4 Nm di 5.000-an RPM, yang mana angka ini sebenarnya turun 0,2 Nm di putaran mesin yang justru lebih tinggi. Jadi emang karena bobotnya lebih gede dan dia ngejar irit, otomatis pasti ada penyesuaian. Nah, karakter mesinnya ini seperti mesin-mesin Yamaha Overstroke ya, Blue Core. Jadi bawah menengah itu emang kerasa ngisi banget. Buat stop and go enak banget, apalagi kalau dibantu dengan teknologi Blue Core hybridnya, ada 3 detik kita akan di-boost. Tapi waktu kita jalan agak jauh, putaran mesin lebih tinggi, emang bisa dikatakan agak sedikit loyo. Dan di sini emang kalau Yamaha solusinya adalah dipakai VVA. Jadi mungkin kita bisa tunggu kapan ada VVA yang hybrid ya nanti ya. Untuk pengereman masih mirip-mirip dengan motor Scotty 125 pada umumnya ya. Dia rem depannya pakem, belakangnya agak sedikit dalam ya. Jadi kita nggak masalah untuk penggunaannya karena dia pakai cakram di depan dan juga di belakangnya dia tromol. Berikutnya adalah konsumsi BBM, dan ini yang unik. Waktu kita ukur full to full dengan BBM dari si geng kuning RON 92, kita dapat full to fullnya di angka 52,66 km per liter. Dan ini nggak terlalu eco driving banget sih, nggak eco riding banget sih kita pakainya. Dan di MID uniknya juga menunjukkan angka 52,6. Jadi bisa lumayan presisi ya. Dan di sini ada satu fakta menarik di mana tangkinya ternyata lebih kecil dibandingkan dengan Yamaha Fazio. Dia cuma ada di angka 4,4 liter. Dan terakhir yang mau saya soroti adalah motor ini ternyata menarik perhatian banyak orang. Jadi dia eye-catching jalan, apalagi kita pakai warna biru seperti ini. Orang pada lihat dan dikiranya itu motor Eropa, bukan motor Jepang. Oke, kita udah nyobain si Yamaha Grand Filano keliling-keliling Surabaya dan kita sampai di sebuah kesimpulan. Buat siapakah motor ini dan apa bedanya dengan Fazio? Pertama, kalau kalian emang kepingin motor yang classy ya, bukan klasik. Classy itu artinya berkelas. Jadi tampilannya kayak motor Eropa, kelihatan sleek, kelihatan cakep gitu ya. Dan cocok dipakai buat lifestyle, bukan cuma fungsional. Nah, kalau kalian emang kepengen yang secara budget lebih murah, Fazio memang paling masuk akal. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kepengen up class, kepengen rasa Eropanya lebih keluar lagi ya, lebih all out, ini adalah opsi yang paling masuk akal. Dan di motor ini juga waktu kita nyobain, itu handlingnya masih satset ya, dipakai buat kanan kiri masih enak, berasa kecil. Walaupun kalau kita lihat orang lain yang naik motor ini, itu rasanya motornya gede. Selain itu, bandingannya juga lebih empuk dibandingkan dengan Fazio, jadi lebih mature ya. Selain itu, dia juga punya beberapa fitur yang lain, bentuk bodinya yang lebih kerasa, lebih cakep gitu ya, lebih berkelas dibandingkan dengan adiknya si Fazio, membuat motor ini emang menyasar target konsumen yang berbeda. Jadi pastikan kalau kalian kepengen motor yang seperti ini, cobain dulu, datang ke dealer dulu, lihat dulu. Kalau emang cocok, monggo dibeli. Kembali ke preferensi kalian masing-masing. Oke, kayaknya itu aja dari Otanek Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan juga terima kasih buat teman-teman Yamaha STSJ atau Yamaha Jatim yang udah pinjemin kita motor ini. Tapi tenang aja, nggak ada intervensi apapun dari pihak Yamaha terhadap hasil review ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari The Econ Cafe yang udah kasih kita tempat buat boleh syuting di sini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Satria Katana, undur diri.